Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu maksudnya maha bijak ya? Atau maha hakim lah. Al-Hakim ditafsirkan dengan 3 tafsiran ya. Ada yang menafsirkan dengan Dzul Hukum atau dalam kurung Al-Hakim. Al-Hakim yaitu fa'il, maknanya fa'il, yaitu yang maha berhukum. Kemudian ada yang menafsirkan dengan Al-Muhkim. Dzul Ihkam, yaitu Al-Muhkim. Al-Ihkam artinya Al-Itqan, yaitu kalau Allah menciptakan, maksudnya semua karya Allah semuanya mantap. Mantap dan kokoh. Kokoh, sempurna. Itu namanya itqan. Itqan kalau bahasa kita, bahasa Indonesia mungkin profesional. Maksudnya semua ciptaan Allah itu, semua karya Allah, mau Al-Qur'annya, mau perbuatannya, semua apa yang Allah kerjakan semuanya mantap. Semua yang Allah kerjakan mantap. Apakah hukumnya, apakah ciptaannya, semuanya mantap. Yang terakhir maksudnya Dzul Hikmah. Al-Hakim Dzul Hikmah, yaitu yang maha hikmah itu bijak, artinya yang maha berhikmah. Maksudnya tidak ada yang Allah kerjakan atau Allah lakukan kecuali ada hikmah yang agung di baliknya. Walillahi hikmatun balighah. Taib. Ini di antara makna Al-Hakim. Ada 3 tafsiran di kalangan para ahli tafsir karena maknanya kembali kepada hakama. Hakama bisa ditasrif dengan beberapa kemungkinan. Di antaranya Dzul Hukum, yaitu Allah Al-Hakim, bahwasanya segala hukum yang berhak mengeluarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua keputusan hanya yang mengerjakan siapa? Allah, ya. Ya, makanya wala yusyriku fi hukmihi ahada. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyarikatkan seorang pun, satu makhluk pun dalam hukumnya. Semuanya Allah yang putuskan. Pengaturan alam semesta, perjalanan matahari, penciptaan manusia, ajalnya, takdirnya, semua yang terjadi alam semesta ini Allah tidak perlu diskusi. Paham? Allah sendirian dalam menjalankannya. Maka tidak ada Allah kasih hak otonomi. Misalnya pantai selatan, kamu Nyi Roro Kidul, kamu atur sana. Misal. Tidak ada. Ini gunung Jin Tomang, kamu gunung itu, tidak ada. Ya. Tidak ada Allah kasih, tidak. Semuanya atas perintah siapa? Allah. Semua yang kasih keputusan siapa? Allah. Itu maksudnya Allah Al-Hakim. Ya. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang protes dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya oleh karenanya semua yang terjadi dalam semesta ini tidak ada yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Memutuskan ini, mengatur ini, dan segalanya Allah Maha mengatur segala sesuatu. Apa yang terjadi dalam semesta ini tidak ada yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham? Maha hukum. Adapun Al-Ihkam, Dzul Ihkam, yaitu Al-Muhkim, yaitu semua misalnya firman Allah, kitabun uhkimat ayatuh, Al-Qur'an yang
ihkam ayat-ayatnya. Al-Quran itu Al-Quran Allah Subhanahu wa taala yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah buatnya dengan ihkam. Makanya Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka, Allah tantang, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau bukan dari Allah Al-Qur'an, kalian akan mendapati kontradiktif. Maka sebenarnya kata para ulama, Allah tidak menghendaki kecuali yang sempurna, hanya Al-Qur'an. Semua kitab apapun pasti tidak sempurna. Mau Sahih Bukhari, mau Sahih Muslim, apalagi karangan kita. Saya aja kalau nulis buku, saya lihat lagi pasti ada salah. Setiap saya periksa pasti ada salah, enggak mungkin enggak ada salah. Saya periksa sampai mati tetap aja ada salahnya. Enggak usah, biar salah enggak apa-apa. Manusia, ya, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa mengarang buku dengan apa? Sempurna, ya. Semuanya pasti ada kesalahannya. Yang sempurna cuma karya Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga alam semesta. Allah ciptakan ya dengan sempurna. Ma tara fi khalqi min tafawut. Tidak tidak ada ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala. Lihatlah langit, tidak ada langit kemudian retak-retak sedikit. Ya. Saya sering bilang, coba kita bangun rumah saja, kalau misalnya luasnya mungkin 1000 meter, mesti ada bengkok-bengkok sedikit, mungkin ada ini. Ini bayangkan langit seluas ini, tidak ada retak sedikit, tidak ada miring sedikit, sangat muhkam. Ya, sangat muhkam. Padahal isinya berat. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada gugusan-gugusan macam-macam, ada malaikat tinggal di atas. Namun tidak ada sedikit pun keretakan, tidak ada pun ketidakseimbangan. Semua diciptakan Allah dengan muhkam. Lihatlah matahari terbit pada waktunya, tenggelam pada waktunya, beredar bersama orbitnya. Seandainya kalau kita bisa gerakan matahari, kita ingin bulan puasa cepat terbenam ya. Tapi nggak bisa ya. Sudah nunggu aja mau diapain ya. Sudah diatur berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takdir Allah. Takdir Allah juga ihkam. Allah sebelum menciptakan kita, Allah sudah mengatur, merencanakan dengan profesional. Dengan tidak ada kekurangan sedikit pun, Allah sudah tahu apa yang dia kerjakan. Allah ciptakan iblis, Allah tahu kenapa dia ciptakan iblis. Kenapa Allah pilih Muhammad yang jadi Rasulullah SAW, maka Allah juga tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu kepada siapa Allah letakkan risalahnya. Jadi Tuhan kita maha ihkam. Apa bahasa Indonesianya? Presisi. Saya enggak tahu lah. Profesional, presisi. Pokoknya sempurna. Dalam segala perbuatannya, dalam segala karyanya, dalam segala firmannya. Semuanya sempurna. Baik dalam masalah Al-Quran, baik dalam masalah ciptaannya, baik dalam masalah takdirnya. Maka Allah maha sempurna. Itu namanya Al-Hakim Dzul Ihkam atau Al-Muhkim. Yang terakhir di antara makna Al-Hakim adalah Dzul Hikmah, yaitu Allah tidak melakukan apapun kecuali ada apa? Hikmahnya. Walillahi hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang tinggi. Allah tahu kenapa Allah melakukan demikian, kenapa ciptakan demikian, Allah menciptakan bencana, kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada si fulan, kenapa si fulan tidak. Semuanya pasti ada hikmahnya. Taib, untuk masalah al-hikmah, maka ada beberapa penyimpangan dalam masalah sifat al-hikmah ya. Taib. Apa namanya? Sifat hikmah Allah. Menurut Al-Jahmiyah dan Al-Asy'ariyah, kemudian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian menurut Al-Mu'tazilah. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang kita jelaskan, ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu pasti ada apa? Hikmahnya. Justru itulah kesempurnaan suatu zat. Kita saja kalau di manusia, seorang yang dia melakukan suatu, dia pikir dulu dan itu tujuannya, berarti orang ini cerdas, tidak asal bikin apa? Bikin-bikin saja ya. Ya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha, kata Allah, menurut kalian kami ciptakan kalian cuma begitu saja main-main? Enggak. Kata Allah, ma khalaqnas samawati wal arda, apa?
Kata Allah, laibin, kami tidak main-main dalam ciptakan langit dan bumi. Ya. Kami ciptakan ada tujuannya. Ya. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengatakan misalnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti hikmah dari penciptaan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan kehidupan dan kematian? Untuk menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, ya. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian, ya, yang terbaik amalannya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah Allah mengutus suatu rasul kecuali untuk ditaati. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah mengatakan untuk ini, menunjukkan Allah tatkala melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Ini perkara yang mudah dipahami atau tidak? Mudah saja. Kita manusia aja yang bikin sesuatu kita tujuannya ada. Kalau ada orang bikin sesuatu tidak pakai tujuan, ini orang kita bilang ini orang cerdas atau bahlul? Bahlul, kenapa enggak ada tujuannya? Ya, sekedar enggak tahu apa yang terjadi, yang bikin aja ngerjain tanpa ada tujuan. Sederhana, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah akidah masyarakat. Masyarakat Allah ada hikmahnya. Sabar, pasti ada hikmahnya. Banyak orang bilang begitu. Terkena musibah, sabar, ada hikmahnya, ya. Kena kecelakaan, sabar, ada hikmahnya, ya. Cerai sama istri, sabar, ada hikmahnya. Diomelin istri, ada hikmahnya, ya. Misalnya, ya. Ya, semuanya ada hikmahnya. Karena kita yakin di antara sifat Allah, Allah Maha Bijak, Allah tidak melakukan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja Ahlussunnah wal Jamaah memperinci, ya, hikmah atau tujuan perbuatan Allah ada yang kembali kepada makhluk, seperti tadi, ya, Allah mengatakan misalnya tidaklah kami menciptakan jin manusia, tidaklah kami utus rasul kecuali untuk ditaati, ya. Tidaklah kami, misalnya Allah mengharamkan suatu kecuali ada hikmahnya, Allah menghalalkan suatu kecuali ada hikmahnya, maka semuanya kembali kepada kemaslahatan hamba. Dan ada yang hikmah kembali kepada Allah. Ya, seperti Allah senang, ya. Allah ridha, berarti Allah melakukan sesuatu tersebut agar Allah senang dan Allah ridha. Seperti Allah mengatakan, "Wala yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku, ya, melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Ya, berarti Allah ingin hamba tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang baik agar Allah apa? Cinta kepada dia. Ini kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun Al-Jahmiyah Al-Asy'ariyah, kata mereka, ya, kata mereka semua perbuatan Allah tanpa tujuan. Allah melakukan tanpa tujuan. Logika mereka sederhana. Kata mereka, kalau Allah menciptakan suatu karena tujuan, berarti Allah butuh kepada tujuan tersebut. Kalau Allah butuh kepada tujuan tersebut, berarti Allah tidak sempurna kecuali setelah mendapat tujuan tersebut. Mikir otak putar-putar, akhirnya Allah bikin sesuatu tanpa tujuan. Bayangkan, semuanya permainan apa? Otak. Saya ulangi. Jangan-jangan antum kena syubhat, ya. Kata mereka Allah melakukan semua tidak boleh pakai tujuan. Bahkan mereka mengatakan seandainya Allah mengazab para nabi dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya, Allah tidak zalim. Enggak ada masalah, kata mereka. Karena Allah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada apapun. Karena seandainya Allah melakukan sesuatu karena tujuan, berarti Allah sebelum melakukannya Allah belum sempurna. Kapan sempurnanya? Jika telah tercapai tujuan tersebut baru sempurna. Subhanallah. Ini semua dalil akal sehingga akhirnya menyamakan Allah dengan suatu hamba. Mereka tidak ingin tasbih, justru terjumus pada tasbih yang lebih parah. Paham atau tidak? Mereka bilang kalau Allah punya tujuan sama seperti manusia. Kalau Allah tidak punya tujuan sama dengan orang gila, paham? Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan sama seperti orang gila atau minimal orang bahlul, ya. Oleh karenanya ini, ya, dibantah oleh
Kalau enggak salah oleh Al-Juwaini dalam kitabnya Risalah Nizamiyah ya. Saya agak lupa ya, tapi intinya dia keluar dari Asy'ariyah gara-gara masalah ini. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, nanti saya cek kembali insyaallah ya. Tapi ini sesuatu yang tidak logis. Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu tanpa ada tujuan? Bagaimana kamu mengatakan kalau Tuhan berkehendak mengazab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam neraka jahanam kekal, maka Allah tidak zalim? Enggak bisa demikian ya. Kita bilang Allah Maha bijak. Allah melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Allah tidak bermain-main dalam menciptakan alam semesta ini. Allah tidak menciptakan kalian tanpa tujuan. Semua ada tujuan yang Allah kehendaki. Disitulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Allah punya tujuan tidak berarti kemudian Allah tidak sempurna sebelum itu kecuali mencapai. Itu hanya logika Anda. Ya, logika Anda demikian. Saya juga bisa bantah sederhana. Saya bilang, dulu Allah sendiri, Allah sudah sempurna enggak? Waktu sendirian? Sudah. Terus Allah ciptakan makhluk. Apakah Anda mengatakan Allah sudah sempurna tanpa makhluk? Kalau gitu enggak perlu makhluk. Kalau Allah butuh ciptakan makhluk, berarti Allah baru sempurna kalau ada makhluk. Itu kan cuma logika Anda. Ya. Allah sebelum menciptakan makhluk sudah sempurna, Allah ciptakan makhluk juga sempurna, apa masalahnya? Ya. Kenapa harus pakai logika bahwasanya kalau Allah menciptakan suatu dengan tujuan, berarti Allah tidak sempurna? Bilang aja Allah enggak usah ciptakan sekalian. Kenapa Allah ciptakan? Bukankah Allah sudah sempurna tanpa menciptakan? Ya sudah, enggak ada makhluk kalau begitu. Antum paham enggak tidak? Ruwet ya sudah. Ahlus sunnah mudah sekali, gampang, sederhana, ya sudah. Bayangkan Allah tidak menciptakan tanpa ada tujuan, aneh. Bagaimana? Padahal dalam ayat banyak sekali untuk ini, untuk ini. Tentu syubhat-syubhat mereka ada, tapi bukan saatnya saya membahas ya. Enggak usah, saya cuma ingin menjelaskan secara global aja bahwasanya itu penyimpangan. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah menciptakan dengan tujuan, ya. Ada hikmah, tapi hikmah adalah makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah, dan hikmah tersebut hanya berkaitan dengan kemaslahatan makhluk. Adapun kita Ahlus Sunnah, kita mengatakan tidak, Allah juga pingin, Allah dengan itu tujuan ada berkaitan Allah. Misalnya Allah menjadi senang dengan sesuatu, ya Allah ada tujuan yang Allah kehendaki untuk dirinya, ya. Misalnya hamba ya diciptakan untuk beribadah kepada Sang Tuhan, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.